Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini kita akan membaca akan dialog dari Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Satu perikop yang terkenal, saudaraku. Kita temukan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Berhenti sampai di sini dulu, saudaraku. Jadi ketertarikan Nikodemus terhadap Tuhan Yesus itu karena tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mencelikkan mata buta, kemudian Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, dan itu membuat Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi ini berpikir, ini pasti seorang yang diutus oleh Allah, seorang guru yang diutus Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudaraku. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kita berhenti sampai di sini dahulu, ya. Nanti kalau selanjutnya kita akan baca, saudaraku. Jadi, ketika Nikodemus datang dan kemudian berkata bahwa "Aku melihat ada tanda-tanda yang luar biasa ada padamu, ya guru, maka aku tahu bahwa engkau diutus oleh Allah." Tapi Tuhan tidak terlalu terpancing untuk membahas tentang tanda-tanda itu, saudaraku. Tanda-tanda itu diabaikan oleh Tuhan. Tuhan langsung masuk dalam sebuah pemberitaan yang nantinya kita kenal sebagai pengajaran kelahiran baru. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kelahiran kembali merupakan syarat mutlak ketika berurusan dengan kerajaan Allah. Kalau kerajaan dunia, semua orang nggak perlu dilahirkan kembali, semua bisa melihatnya, bisa menilainya, bisa mengetahuinya. Yang dimaksud dengan kerajaan dunia itu ya kerajaan bisnis yang sukses, kemewahan-kemewahan, kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia ini, itu kan kerajaan, saudaraku, ya. Ya, kekerajaan, ya zaman itu raja-raja beneran gitu, ya, itu kerajaan dunia, saudaraku. Kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia, kekayaan-kekayaan, kemewahan yang ada di dunia, itu semua gambaran dari kerajaan dunia. Nah, itu bisa dilihat oleh semua orang, nggak perlu harus pakai lahir baru, saudaraku. Jadi nggak perlu syarat lahir baru. Tapi kalau sudah urusan dengan kerajaan Allah, dibutuhkan syarat, yaitu engkau harus dilahirkan kembali. Kalau enggak, lihat aja nggak bisa. Jadi nggak tahu itu, nggak paham sama sekali apa itu kerajaan Allah. Ya, kita belajar bahwa kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dalam Roh Kudus, dan kebenaran dan juga kuasa.
itu adalah kerajaan Allah. Itu definisinya itu, saudara. Pemerintahan ilahi itu semua isinya adalah itu. Kemudian kalau kita lihat bagaimana jawaban dari Nikodemus di ayat 4. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin orang kalau sudah seumur aku ini, sudah tua gini, aku dilahirkan kembali, aku masuk ke dalam rahim ibu, kalau ibunya masih ada, saudaraku. Kalau ibunya sudah nggak ada, saudaraku, sudah meninggal. Bagaimana? Jadi dia berpikirnya itu secara jasmani. Menanggapi akan firman Tuhan yang rohani, disambut dengan pikiran yang jasmania. Nggak nyambung, saudaraku. Nggak nyambung. Maka Tuhan harus menjelaskan lebih lanjut dengan ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, saudaraku, tentang air dan roh ini ada beberapa tafsir, ya. Saya pernah mendengar ada seorang yang menafsirkan air itu baptisan air, roh itu baptisan roh, begitu ya. Jadi kalau tidak dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa air itu adalah firman. Kalau orang tidak dilahirkan oleh air, yaitu firman dan roh, maka dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tapi ada juga yang menafsirkan begini, saudaraku. Ya, kalau air dan roh itu pasti benar, ya, saudaraku ya. Kita ini kelahiran baru kita kan pasti harus ada firman dan kuasa Roh Kudus. Baptisan, ya itu tanda lahiriah dari kalau kita sudah menerima Yesus dan percaya dibaptis air, itu ya tidak salah juga, saudaraku ya. Bagaimana kita menerima Roh Kudus itu juga menentukan sekali. Nah, kemudian kita lihat, saudaraku, tafsiran yang ketiga, yaitu air dan roh di sini ada yang menafsirkan begini. Dan itu nanti berkait dengan ayat yang ke-6. Kita ini manusia, semua itu kan pernah lahir dari air, saudara. Ketika Anda dan saya ada di dalam rahim ibu kita itu kan ada di dalam air. Ya, bayi itu kan ada di dalam air ketuban itu, saudara. Nah, nanti pada waktu seorang bayi itu lahir, ya jadi waktu bersalin, ibu ini bersalin, maka bayi ini akan keluar dari air itu, saudara. Makanya kita akan seringkali mendengar ada problem ketubannya pecah terlebih dahulu, bayinya belum lahir, ya itu ya repot ya, saudaraku, sampai harus dioperasi sesar dan sebagainya. Karena memang bayi itu tadinya ada di dalam air itu, air. Dan pada waktu lahir itu selain air ada juga darah, saudaraku. Nah, itulah kelahiran secara jasmani. Jadi setiap kita manusia, ya itu semua, saudara saya, kita semua, nggak ada yang terkecuali, kita semua pernah lahir dari air. Nah, kalau kita sudah lahir dari air, itu saja tidak cukup untuk kita ini masuk, melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus mengalami kelahiran baru, yaitu kelahiran dari roh. Ya, lahir dari roh. Jadi Roh Kudus itu yang membuat kita ngalami peristiwa born again atau kelahiran baru. Lahir, apanya yang lahir? Rohnya yang lahir. Secara jasmani, secara daging kita pernah lahir dari ibu kita. Tetapi roh manusia yang dikatakan di dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa makan dari buah yang yang Tuhan larang untuk makan, yaitu buah pengetahuan tentang baik dan jahat, Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Dan betul-betul, saudaraku, Adam dan Hawa mengalami kematian. Kematian itu bukan hanya kematian secara jasmani, yang terjadi hampir 1000 tahun kemudian untuk nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tetapi kematian secara rohani.
rohnya mengalami kematian. Mati itu artinya lumpuh, saudaraku. Jadi kalau misalnya tangan saya ini kan tangan hidup, saudaraku. Kalau ada orang tangannya mati, itu bukan berarti nggak punya tangan. Punya tangan tapi tidak berfungsi. Demikian manusia itu punya roh. Setiap orang yang lahir dari seorang wanita, lahir dari ibu, itu punya roh, saudara. Tetapi tidak punya kehidupan rohnya. Jadi kita punya tubuh, kita punya jiwa, kita juga punya roh, tapi rohnya mati. Mati fungsinya. Nah, ketika kelahiran baru itu terjadi, yaitu melalui apa, saudara? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti itu Tuhan jelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya. Bahwa barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu ayat 16, saudara. Ya, pada waktu itu Tuhan belum sampai ke sana. Tuhan bicara pada Nikodemus, nuntun pelan-pelan. Tuhan cuma berkata, kamu pernah lahir dari air, tapi kamu belum lahir dari roh. Rohmu masih mati. Kamu harus mengalami lahir dari roh Kudus, sehingga rohmu itu dihidupkan kembali. Nah, saya ingat, saudaraku, ketika manusia pertama, yaitu Adam, dibentuk oleh Bapa, oleh Allah Bapa, dibentuk dari debu tanah, kemudian dari di lubang hidungnya Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, kemudian Adam ini hidup, saudaraku, menjadi makhluk hidup atau living soul, jiwa yang hidup. Kemudian Tuhan menidurkan Adam, karena Allah berkata bahwa tidak baik kalau manusia ini seorang diri. Ditidurkan. Kemudian, ya ini istilah saya, dioperasi, saudaraku, di sampingnya itu, di lambungnya itu dioperasi, kemudian diambillah sebatang tulang rusuk, saudara. Dan dari tulang rusuk itulah Allah membangun seorang perempuan, yaitu Hawa, pasangan abadi dari Adam. Dimaksudkan, saudaraku, ya, dimaksudkan jadi pasangan abadi dari Adam dan hidup selama-lamanya di hadirat Tuhan di Taman Eden. Itu maksud awalnya. Nah, tapi ternyata kan Adam jatuh dosa, ya, kemudian terjadilah kematian, ya, kematian secara rohani maupun secara jasmani. Nah, itu terjadi, saudara. Nah, sekarang di Perjanjian Baru, kelahiran baru itu juga terjadi seperti lahirnya Hawa. Lahirnya Hawa itu kan melalui tulang rusuk yang diambil dari lambung, dari sisinya si Adam ini diambil, kan begitu. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib, dia selesai melakukan karya penebusan, dia tanda kutip tidur, saudaraku, ya, dia mati, menyerahkan nyawanya, dia mati, dia tidur. Karena firman Tuhan itu, mati itu dikatakan tidur. Nah, pada waktu itu, seorang prajurit menusuk akan lambung dari Yesus. Dan dikatakan dari situ mengalirlah keluar air dan darah dan air. Nah, itu sebetulnya sama dengan seorang bayi yang lahir dari ibu, itu pasti ada air, ada darah. Nah, kita pun ini sebetulnya dilahirkan baru oleh roh. Itu kalau digambarkan, diimajinasikan, Anda dan saya yang adalah mempelai Kristus, itu kita ini lahir dari karya salib Kristus. Melalui karya salib Kristus, kita dilahirkan baru sebagai mempelainya. Nah, kita ini keluarnya dari lambung bersama dengan darah dan air tersebut. Nah, ini tafsir alegoris, tapi memang demikian, saudara, karena firman katakan kita ini mempelai. Kita ini pasangan abadi dari Yesus Kristus, Putra Allah. Nah, kemudian oleh Allah kan tulang itu dibangun menjadi seorang wanita.
yang kemudian diberikan kepada Adam, dan Adam pun langsung mengenali, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, saya berharap dan kita semua nangkep akan hal ini. Betapa benang merah dari Kejadian sampai Wahyu itu nanti benar-benar akan tergenapi. Bahwa nanti di akhir zaman, pada hari kebangkitan, orang-orang percaya, kita semua akan menjadi mempelai Kristus yang dibawa, tentunya ini pengertian rohani saudaraku ya, menjadi pasangan abadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukan lagi dua tetapi satu, selama-lamanya dengan Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Itu kita akan menyatu. Tapi ingat, kita ini sebenarnya berasal dari Dia. Kita ngalami lahir baru karena Dia telah mati di kayu salib. Nah, saudaraku, ayat yang berikutnya dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, sekali kita pernah dilahirkan dari daging, oke, itu yang bisa membuat kita mengenali akan kerajaan dunia. Tapi kita kalau lahir dalam roh, kita akan mengenali dan mengetahui hal-hal yang kerajaan Allah, saudara, yang berkait dengan kerajaan Allah, yang rohani. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi ini peristiwa kelahiran kembali. Nanti, kemudian setelah berbincang-bincang, panjang lebar, ayat yang ke-13, Tuhan mulai memperkenalkan dirinya bukan sekedar guru yang penuh dengan tanda-tanda heran yang diutus oleh Allah. Memang Tuhan Yesus adalah guru, memang Tuhan Yesus adalah nabi, memang Dia adalah seorang yang mengajar di sana sini. Tetapi sesungguhnya Dia siapa, saudara? Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Apa yang disebut dengan Bar Enas di dalam kitab Daniel itu dimunculkan oleh Tuhan Yesus di sini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Anak Manusia atau Tuhan Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Dia dari Bapa, Dia keluar dari Bapa. Karena Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Nah, kemudian Tuhan bicara tentang penebusan. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Artinya Dia harus disalibkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya atau tidak pada Yesus? Puji Tuhan, kita percaya. Dan kita beroleh hidup kekal. Kita percaya kepada Dia bahwa Engkaulah juru selamatku, Engkaulah yang telah mati ganti aku, dan oleh lubang di lambungmu itu aku dilahirkan kembali sebagai calon mempelai Kristus, pasangan abadi selama-lamanya. Maka dari itu kita sampai pada ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sekedar guru yang penuh dengan tanda-tanda heran, tapi Dia adalah Anak Manusia, Dia adalah Anak Allah, yang mana di dalam Dia, kalau kita percaya dan menerima Dia, kita beroleh selamat melalui peristiwa kelahiran baru atau kelahiran kembali. Tuhan Yesus memberkati.